Man City tak perlu ngotot untuk boyong Erling Haaland. Manchester City diyakini tidak terlalu ngotot untuk mendatangkan penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Pemain internasional Norwegia itu akan menjadi salah satu pusat perhatian di jendela transfer musim panas mendatangkan mengingat klausul pelepasan kontraknya yang senilai 75 juta euro, 1,2 triliun rupiah, akan aktif. Meski nilainya cukup besar, namun klub-klub top tak akan keberatan mengeluarkan dana tersebut jika mereka mampu mendapatkan jasa Haaland. Manchester City disebut sebagai salah satu peminat utama Haaland setelah mereka gagal memboyong penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, tahun lalu. Namun menurut mantan bek Man City, Danny Mills, Citizen tak akan terlalu ngotot untuk mendatangkan mantan pemain RB Salzburg tersebut. Mills yang merumput bersama City dari musim 2004 hingga 2009 yakin, skuad Pep Guardiola saat ini sudah sangat bagus meski tidak memiliki penyerang top. City tidak akan menyesal tidak merekrut striker di musim panas, kata Mills kepada Football Insider dikutip dari Manchester Evening News, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Mereka unggul 9 poin, dan oke, Liverpool memiliki satu pertandingan di tangan, tetapi lalu apa? Guardiola membuktikan sekali lagi bahwa Anda tidak perlu seorang striker. Dia punya begitu banyak pilihan bagus, begitu banyak pemain berbakat di area itu yang bisa mereka ganti dan ubah atau masuk dan keluar. Bentuk mereka luar biasa. Cara mereka bermain sangat unik. Tanya Guardiola, apakah mereka membutuhkan pemain lain? Saat ini sepertinya tidak, ujarnya. Jika mereka tidak memenangi Liga Champions, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan Harry Kane musim panas lalu, lanjutnya. Hasil pertandingan Sporting Lisbon vs Manchester City, skor 0-5. Tanpa mengenal ampun, Manchester City menghajar Sporting Lisbon pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Estadio Jose Alvalade hari Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Pasukan Josep Guardiola menang dengan skor telak 5-0. Baru 7 menit, Manchester City sudah unggul lebih dulu dari sang tuan rumah. Riyad Mahrez berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan assist dari Kevin De Bruyne. Awalnya gol dianulir karena dugaan offside, sebelum VAR mengintervensi dan membuat The Citizens unggul 1-0. 10 menit berselang, giliran Bernardo Silva yang membubuhkan namanya di papan skor. Pria berdarah Portugal itu memungut bola yang gagal disapu oleh pemain Sporting, lalu melepas tembakan voli yang menghujam gawang Antonio Adan. 2-0. Gol berikutnya datang dari Phil Foden. Pemain berusia 21 tahun itu mendapatkan bantuan dari Mahrez yang mengirim umpan silang. Ia menerima bola, menahannya sebentar, dan menghempaskan bola ke gawang Sporting setelahnya. 3-0. Manchester City mengoyak gawang Sporting untuk keempat kalinya jelang akhir babak pertama. Bernardo Silva berhasil membukukan gol keduanya di laga ini, memanfaatkan assist dari Raheem Sterling. 4-0, Manchester City menjauh. Pertandingan dimulai kembali, dan beberapa menit berselang Bernardo Silva mencatatkan hat-trick untuk Manchester City. Sayang, wasit dan VAR menghentikan perayaan Silva dan menganulir gol tersebut karena offside. Silva patut kecewa. Untungnya, ia bisa menambah kontribusi terhadap gol dengan catatan assist pada menit ke-58. Asisnya membuat Manchester City mendapatkan pencetak gol baru di pertandingan ini, Raheem Sterling. Skor pun berubah jadi 5-0. Manchester City sedikit menurunkan intensitas permainannya setelah unggul 5 gol. Phil Foden ditarik keluar digantikan oleh Ilkay Gundogan, dan Guardiola memasukkan Alexander Zinchenko untuk mengambil tempat John Stones. Pertandingan berakhir tanpa adanya gol tambahan, 5-0 jadi hasil akhir dan membuat Manchester City berhak dinyatakan sebagai pemenang. Skor tersebut membuat satu kaki The Citizens menapak di babak perempat final. Cara Pep Guardiola tepis kritik main tanpa striker. Rio Ferdinand mengatakan bahwa Manchester City benar-benar mendominasi Liga Inggris musim ini. Mereka tampil sangat konsisten meski tak punya penyerang murni. Man City tengah tak terbendung di Liga Inggris. The Citizens kukuh di puncak klasemen dengan 63 poin unggul 9 angka dari Liverpool di puncak klasemen.
Pasukan Pep Guardiola juga punya tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Mereka tak pernah kalah dalam 12 laga terakhir. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menilai Man City benar-benar mendominasi Liga Inggris musim ini. Ferdinand menganggap bahwa gelar juara Liga Inggris hampir pasti menjadi milik Manchester Biru. Pendapat Ferdinand ini didasari oleh permainan konsisten Man City di bawah Guardiola. Hal ini sekaligus menepis keraguan di awal musim karena Man City tak punya penyerang murni. Man City tetap tampil tajam meski tak punya penyerang murni usai ditinggal Sergio Aguero. Mereka tetap bisa mengemas 61 gol tersubur di Liga Inggris bersama Liverpool. Dari segi poin, ini belum berakhir, tetapi saya hanya percaya bahwa City terlihat terlalu nyaman dalam permainan mereka. City terlihat seperti mendominasi sepanjang waktu, ujar Rio Ferdinand dalam Five Podcast dikutip dari Daily Mail. Tidak ada laga yang kacau balau atau saat-saat di mana Anda berkata, "Ya Tuhan, mereka ada di dalam kondisi yang akan kalah di sini." Semua perjalanan mereka dalam kendali. Omong-omong, Pep Guardiola melakukan ini tanpa striker yang ada di timnya. Dia pada dasarnya mengacungkan jari tengahnya ke seluruh liga dan semua media yang meragukannya di awal musim dan berkata, "Lihat nih buktinya, kami akan memenangkan liga," jelasnya.